Kalau ini mah dari situ sirkulasi supaya ikannya hidup. Oh, ini mah kotor. Yang bersih. Ayo malah mati itu.
apa itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.30 tadi kita masuk ke PT Jata Yutek yang beralamat di Jalan Raya Bandung Garut kilometer 26. Jadi Satgas Citarum Harum, khususnya saya sebagai Dansektor 21, tetap konsisten, tidak akan pernah berhenti untuk mengecek dan mengembalikan sesegera mungkin ekosistem Das Citarum sesuai dengan amanat atau perintah dari Perpres nomor 15 tahun 2018 yang langsung ditandatangani oleh Pak Presiden. Memang Perpres itu Presiden Pak Presiden Jokowi. Di situ udah jelas bahwa kita TNI dilibatkan di dalam percepatan penanggulangan ekosistem Das Citarum, mempercepat proses itu. Kita udah kerjaan 1 tahun, hasilnya udah cukup signifikan. Walaupun demikian, tetap kita akan selalu mengontrol ini, mengontrol kegiatan terutama di wilayah sektor 21 adalah banyak sekali pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang penghasil limbah, karena memang kerjanya harus mengeluarkan limbah. Kita hari ini masuk ke PT Jata Yutek, alamatnya jelas tadi di Jalan Raya Bandung Garut kilometer 26. PT ini bergerak di bidang tekstil, mulai dari benang sampai ke kain atau grey. Jadi tidak ada pencelupan, sehingga limbah yang dihasilkan atau dikeluarkan hanya sedikit, karena memang kita lihat ini semua pakai tenaga uap atau pakai uap, airnya hanya sedikit, kurang lebih 13-15 meter kubik aja per harinya. Hasil yang kita lihat tadi ini seperti ini, udah bening untuk dikeluarkan ke luar, ke sungai. Dan tadi juga kita lihat ada ikan mas, ikan koi di dalam, itu berarti udah aman untuk dibuang ke aliran sungai Das Citarum. Walaupun kecil, sekecil apapun, di sini ada 13-15 meter kubik per hari, dibandingkan dengan PT-PT yang lain yang pencelupan yang pernah kita datangin semua, ada sekitar 800-1000 meter kubik per hari. Ini kecil, tapi sekecil apapun, saya ulangi, sekecil apapun tetap harus clear. Tidak boleh ada limbah yang membunuh ekosistem yang ada di Das Citarum, Cucu, Cicit, maupun anak sungai Citarum, karena semuanya bermuara ke Citarum. Kita paham bahwa Citarum ini sungai yang sangat vital bagi warga DKI dan Jawa Barat khususnya. 30 juta orang tergantung hidupnya di Sungai Citarum, mulai untuk air minum, air mandi, pertanian, listrik atau bendungan, termasuk juga di situ ada pertanian atau perikanan. Jadi luar biasa Citarum ini. Kalau kita tidak konsisten ini, kita dikasih waktu 7 tahun. 7 tahun ini harus beres semua. Kita udah jalan 1 tahun. Mudah-mudahan dengan komitmen Satgas, ditambah lagi komitmen dari pemilik perusahaan, dalam ini PT Jata Yutek yang kita datangin ini, Pak Icong, komitmennya jelas, tidak boleh membuang limbah keluar. Ini juga saya ucapkan terima kasih Pak, pertahankan, sehingga masyarakat yang sekarang, anak kita yang nanti, cucu kita yang nanti ke depan setelah kita tua atau kita nggak ada, masih bisa memanfaatkan Sungai Citarum ini dengan baik. Udah lama lah, Citarum ini udah tercemar lama, 20-30 tahun yang lalu seperti ini, sehingga saatnya lah kita sekarang berbenah
lakukan terbaik untuk anak cucu kita. Ini katanya ada mulai melakukan penghijauan juga Pak, seperti apa yang baru bisa menjadi penyebab yang Nah ini PT ini kalau kita lihat, jadi 60% dari arealnya kurang lebih ada 7 hektar. Di sini di belakang ada sawah, 3 hektar yang dipakai untuk pabrik ini untuk pelaksanaan kegiatan produksi, 60%-nya itu ada penghijauan. Artinya ini pabrik ini udah bagus ya untuk RTLH-nya kurang lebih 60% dari wilayah yang ada atau area yang ada di pabrik ini. Ya ini kita berharap semua pabrik melakukan hal yang sama lah ya. Di samping untuk limbah juga supaya baik, juga penghijauannya juga untuk mengurangi efek efek banjir, pemanasan global dan sebagainya. Ya. Tapi kedepannya tetap akan dilakukan pengontrolan Pak ya? Ya tetap kontrol itu tiap saat. Karena anggota saya yang di sini setiap saat akan patroli untuk melihat pembuangan limbah ini. Ada lagi? Cukup ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk pabrik ini seperti apa sih Pak pengolahannya, terus cara bekerjanya seperti apa, IPA-nya seperti apa, berapa kubik yang dikeluarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pabrik ini memang bergerak di bidang tekstil. Kita hanya tidak sampai pencelupan. Tapi memang kita begitu datang ke lokasi Ranca Ekek untuk mendirikan pabrik ini, kita memang sudah punya komitmen yang baik. Pertama, kita punya kerjasama yang baik dengan muspika setempat, dengan warga setempat. Karena kita merasa bahwa kalau kita hadir di satu kawasan, kita juga harus bisa memberikan dampak yang positif buat lingkungan sekitar. Jadi kita dari mulai CSR, dari mulai pengolahan limbah, semua kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita juga memang perusahaan, begitu ada Perperda pertama tahun 2015, kita memang sudah langsung terlibat. Dan alhamdulillah semua kita bisa berjalan dengan baik. Kita selama 5 tahun berturut-turut kita dapat selalu Proper biru. Dan ini suatu komitmen yang nyata dari kita, karena kalau kita lihat memang pertama awal kita ikut Proper itu pabrik yang ikut dalam Proper ini sangat banyak, tapi pada akhirnya mereka banyak yang gugur di tengah jalan. Dan kita, karena kita punya komitmen yang baik, ya kita terus sampai hari ini kita bisa ikut Proper. Dan ini satu komitmen kita, mudah-mudahan terus-terusan dari perusahaan bisa melakukan ini dengan baik. Dan kita memang sudah punya komitmen yang baik. Ini lingkungan yang baik ini juga bukan untuk kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita juga di kemudian hari. Jadi ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat keadaan kita sekarang, bahwa pengolahan kita air juga walaupun sedikit dan kita tidak mengandung merkuri, tapi kita olah dengan baik, hasilnya juga baik. Dan sebetulnya limbah kita pun sebetulnya kalaupun ditanam ikan pun sebetulnya hidup, karena limbah itu hanya mengandung kategori hanya sisa zat makanan seperti jagung atau tapioka ya. Tapi karena kita punya komitmen yang baik, itu pun tetap kita olah dengan baik. Sehingga hasilnya memang kita setiap bulan tuh kita juga tidak tahu dari LH nanti mengirim lab ke sini, kita nggak tahu datangnya kapan, mereka akan cek. Jadi kita menunjukkan bahwa setiap dari LH mendatangkan lab ke kita selalu siap untuk kita dicek. Dan semua 9 parameter yang disyaratkan itu semuanya masuk. Ya itulah menjadi satu komitmen kita. Ya mudah-mudahan ini terus bisa diikuti oleh juga perusahaan-perusahaan yang lain. Ya mereka juga bisa memikirkan bukan hanya untuk diri sekarang, tapi juga untuk kehidupan anak cucu di kemudian hari. Ya saya pikir mungkin itu dari kita. Terima kasih untuk atas. Luasnya gimana Pak? Jumlah karyawan berapa? Jumlah karyawan saya cuma 100 lebih untuk tekstil ini. Ya karena memang kita menggunakan mesin-mesin yang modern. Jadi sangat kecil tenaga kerjanya, tapi 97% adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi ada yang di belakang pabrik, ada yang di samping pabrik. Jadi hampir 97% itu warga dari Nanyung Mekar. Karena kita memang di sini desa Nanyung Mekar. Jadi kita mempekerjakan memang warga setempat dari awal. Dari awal kita pabrik berdiri. Untuk luas pabrik sendiri berapa? Luas pabrik kita yang dipakai di sini kira-kira 3 hektar. Mungkin lebih sedikit.
Dan bapak-bapak juga bisa lihat, kita luas bangunannya 14.000, jadi 60% lebih itu memang untuk RTH. Pak, rasa rugi nggak Pak dengan kondisi misalnya pengolahan dan sudah komitmen dari awal Pak? Kalau kita memang menghitung dari segi ekonomis pastilah ya, kita menghitung rugi itu pasti kita rugi. Tapi jauh lebih rugi kalau kita mengotori atau mencemari lingkungan kita. Itu lebih rugi menurut pemikiran kita ya, karena kita dengan manajemen punya komitmen yang memikirkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memikirkan untuk kepentingan anak cucu kita di kemudian hari. Jadi itu jauh lebih berharga menurut kita. Kalau rugi kenapa berbisnis Pak? Dalam arti gini, rugi itu bukan berarti kita berusaha rugi, bukan. Jadi maksudnya kalau kita harus ngeluarin uang di luar mungkin yang kita bisa ngakalin seperti pabrik orang lain. Kalau kita nggak ngolah mungkin kita bisa save berapa per bulan, berapa juta, berapa puluh juta. Metode yang dipakai Pak di sini apa Pak? Jadi kita di sini kita proses tuh kan ada fisika, ada kimia juga, dan kadang-kadang kita juga tanam untuk bakteri. Jadi kita pakai biologi juga. Iya. Tiga metode. Iya. Ya. Saya di sini Senyum. Oke.